Halo semuanya, dan selamat datang di sesi bedah materi kita. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang benar-benar fundamental dan pastinya seru banget buat Bapak Ibu guru maupun para orang tua. Kita akan langsung menyelami bagian pertama dari kurikulum seni rupa untuk kelas 1 SD. Spesifiknya, kita akan bedah tuntas tugas lembar kerja peserta didik atau yang biasa kita kenal dengan sebutan LKPD. Oke, mari kita langsung bedah bareng-bareng. Coba deh kita ingat-ingat, dulu kelas seni itu sering banget dinilai murni dari keindahan hasil akhirnya kan. Misalnya, gambarnya harus sempurna, atau warnanya nggak boleh keluar garis sama sekali. Tapi coba perhatikan, ada pergeseran paradigma yang masif banget di sini. Pendekatan baru di kurikulum kita ini benar-benar ngubah aturan mainnya. Seni rupa sekarang bukan lagi soal menciptakan sebuah karya agung atau masterpiece, sama sekali bukan. Fokusnya sekarang bergeser drastis ke arah eksplorasi fisik, sensorik, dan emosional yang aman buat anak. Inti dari semuanya ini adalah ngebangun keterampilan motorik halus mereka, dan pastinya nyiptain masa transisi yang penuh sukacita dari jenjang PAUD menuju sekolah dasar. Nah, biar lebih terarah, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita akan mulai dari membahas fokus baru seni rupa. Lalu kita masuk membedah LKPD 1 tentang menggambar diriku, lanjut ke LKPD 2 soal menggunting dan menempel, dan LKPD 3 tentang kreasi bahan alam. Terakhir, kita akan tutup dengan bagaimana sih panduan penilaian sikapnya? Kita langsung masuk ke poin pertama ya, fokus baru seni rupa, mindful, meaningful, dan pastinya joyful. Di sini kita lagi meletakkan fondasi pedagogisnya. Kita semua tahu, kelas 1 SD itu adalah fase transisi yang krusial banget. Di tahap ini, anak-anak tuh butuh stimulasi intensif buat koordinasi mata dan tangan mereka, jauh sebelum kita mikirin soal menggambar yang bagus. Jadi, bayangkan kelas seni sekarang itu layaknya sebuah taman bermain. Taman bermain tempat mereka ngebangun kekuatan motorik halus, menumbuhkan rasa kemandirian, dan luar biasanya lagi, mulai membangun empati terhadap lingkungan sekitar mereka. Sekarang yuk kita masuk ke materi intinya. LKPD 1 menggambar diriku. Nah, yang bikin bagian ini benar-benar menarik adalah sekilas ini tuh cuma kelihatan kayak latihan menggambar bebas biasa ya kan? Tapi sebenarnya ada tujuan ergonomis yang sengaja disembunyikan di baliknya. Coba diperhatikan langkah 1 dan 2. Duduk dengan tegak dan nyaman, lalu memegang krayon dengan baik. Percaya atau enggak, inilah inti sebenarnya dari seluruh aktivitas ini. Buat anak kelas 1, jauh lebih krusial untuk ngebangun kebiasaan postur tubuh yang benar saat belajar dibandingkan mikirin seberapa proporsional gambar wajah atau tubuh yang mereka buat di dalam bingkai itu. Mereka tentu diajak mewarnai sesuka hati biar lebih indah. Tapi sekali lagi, poin utamanya adalah melatih fisik mereka agar siap untuk belajar ke depannya. Lanjut ke aktivitas berikutnya. LKPD 2, asyiknya menggunting dan menempel. Di tahap ini, level kompleksitas fisiknya mulai kita naikkan dengan mengenalkan alat-alat baru ke anak-anak. Tapi, saya mau kasih garis bawah tebal di sini soal keamanan. Keamanan itu prioritas mutlak. Makanya di sini spesifik banget diwajibkan pakai gunting ujung tumpul yang emang dirancang khusus buat anak-anak. Terus kita juga butuh lem kertas dan kertas warna-warni bekas saja. Kita pengen mereka itu mandiri bereksplorasi, tapi tentunya di dalam lingkungan yang benar-benar aman. Kalau kita perhatikan instruksinya, anak-anak diminta menggunting kertas warna-warni tadi menjadi bentuk bebas, lalu ngasih sedikit lem di belakangnya, dan menempelkannya di dalam kotak. Tujuannya buat ngebentuk komposisi meriah layaknya taman bermain kertas. Buat Bapak Ibu guru, ingat ya, target utamanya di sini tuh melatih kekuatan dan kelenturan otot jari-jari mereka, plus melatih presisi saat pakai lem. Jadi sama sekali bukan nyuruh mereka motong bentuk geometris yang kaku dan sempurna. Bebaskan saja imajinasi mereka. Oke, kita pindah ke tantangan selanjutnya. LKPD 3 berkreasi dengan bahan alam. Aktivitas ketiga ini bakal bawa anak-anak berpetualang keluar dari ruang kelas. Dan jujur aja, ini ngasih ilustrasi yang brilian banget soal inti dari kurikulum kita. Ada satu kutipan yang kuat banget di modul ini. Seni rupa bukanlah tentang hasil akhir gambar yang sempurna, melainkan sebuah petualangan menjelajah bahan-bahan di sekitar kita. Wah, ini pas banget ngerangkum kenapa kita nggak cuma duduk diam ngebagiin kertas warna, tapi justru ngajak mereka langsung turun ke lapangan buat mengutin daun-daun kering yang jatuh di halaman sekolah. Buat petualangan ini, alat dan bahan yang disiapkan juga simpel banget, tapi kaya akan pengalaman. Anak-anak bakal butuh daun kering dengan bentuk yang macam-macam, ranting kecil, lem kuat, dan pastinya krayon. Proses mereka memungut daun yang jatuh, meraba tekstur kasarnya, mencium aromanya, wah semua itu adalah pengalaman sensorik dan taktil yang luar biasa menakjubkan loh buat seorang anak kelas 1.
Coba kita bayangin sebentar keseruannya. Anak-anak berhamburan keluar kelas, asyik ngumpulin daun kering. Terus mereka pilih bentuk daun yang paling mereka suka. Mungkin ada daun agak lonjong yang menurut mereka mirip badan ikan, atau ranting kecil yang pas banget buat jadi antena kupu-kupu. Habis itu, mereka susun temuan mereka itu buat membentuk hewan kesukaan mereka. Ditempel pakai lem, terus dihias pakai krayon untuk bikin gambar mata atau sayap. Aktivitas ini benar-benar ngegabungin dua pilar penting secara sempurna. Pembelajaran yang bermakna dan tentunya penuh dengan sukacita. Nah, sampailah kita di bagian terakhir dan paling penting. Penilaian, sikap, bukan estetika. Jadi pertanyaannya, gimana sih cara kita menilai karya anak yang hasil akhirnya mungkin kelihatan agak berantakan? Poin krusialnya justru ada di rubrik penilaian ini. Fokus kita sekarang 100% pindah ke sikap berkarya. Kolomnya berisi sikap berkarya, komentar guru, dan nilai atau paraf. Guru nggak lagi ngasih huruf A, B, atau C buat keindahan, tapi kita tinggal ngasih tanda centang pada proses anak saat bekerja. Apakah mereka rapi dan bersih? Apakah mereka mandiri? Dan apakah mereka kreatif? Sangat melegakan, bukan? Harus kita sepakati bersama nih, sebuah karya seni yang berantakan itu sebenarnya adalah sebuah karya yang sangat sukses. Asalkan anak tersebut udah pakai guntingnya dengan aman, bisa ngontrol takaran lemnya, dan yang paling juara, kalau mereka merapihkan kembali peralatannya sendiri secara mandiri. Kepada semua guru dan orang tua yang mendengarkan, ketahuilah kalau aktivitas yang kelihatannya main-main dan penuh tawa ini diam-diam lagi ngebangun kekuatan motorik dan fondasi fisik yang super tangguh buat kemampuan menulis dan akademik mereka di masa depan. Sebagai penutup dari bedah materi kita, bab 1 ini seakan mengajak kita semua untuk memulai sebuah petualangan kreatif yang benar-benar berpusat pada anak. Jadi, saya mau meninggalkan satu pertanyaan sederhana buat Bapak dan Ibu semua hari ini. Apakah ruang kelas Anda, dan tentunya pola pikir kita semua, sudah siap menjadi taman bermain eksplorasi bagi mereka? Terima kasih banyak sudah menemani saya mengupas tuntas materi ini, dan selamat mendampingi anak-anak hebat kita berkreasi. Halo!